F-22 Raptor sampai saat ini masih menduduki ranking teratas dalam superioritas udara dan diklaim oleh negaranya paman Biden ini sebagai pesawat tercanggih dalam beberapa dekade ini. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya ada satu pesawat berteknologi siluman yang mampu mengunggulinya dalam berbagai aspek. Inilah YF-23. Nah, meskipun lebih canggih, tapi sampai sekarang petarung tangguh ini tidak pernah terlihat wujudnya. Karena kini dia berada di antara pesawat-pesawat tua peninggalan Perang Dunia Kedua di museum di Amerika. Wah, bagaimana ceritanya kok bisa begitu ya? Mungkin banyak yang bertanya-tanya kok bisa ya? Oke, mari kita cari tahu jawabnya. Jadi begini ceritanya, Amerika merasa sangat terganggu atau bahkan merasa terancam dengan kehadiran Sukhoi 27 dan MiG-29 yang dimiliki oleh musuh bebuyutannya dari timur selama Perang Dingin, yaitu Soviet, yang kini menjadi Rusia, negaranya paman Putin. Amerika merasa sangat perlu untuk membuat tandingan atau bila perlu mengungguli kedua pesawat tersebut, dan sekaligus juga mengganti F-15-nya yang mulai tidak relevan untuk situasi saat itu. Maka untuk itu di akhir tahun 1986 diinisiasilah semacam kontes untuk mencari desain pesawat tempur terbaik, yaitu ATF atau Advanced Tactical Fighter. Beberapa perusahaan telah mengajukan proposal, tapi pada akhirnya Angkatan Udara Amerika yaitu USAF memilih desain dari Northrop dan Lockheed. Northrop bekerja sama dengan McDonnell Douglas membuat dua prototipe YF-23, masing-masing dengan set mesin yang berbeda. Prototipe pertama disebut Prototype Air Vehicle 1 atau VAV-1, yang dicat dengan abu-abu arang dan secara tidak resmi dijuluki Black Widow 2. Black Widow 2 dilengkapi dengan mesin Pratt & Whitney YF-119. Nah, prototipe kedua dinamai Prototype Air Vehicle 2 atau VAV-2 yang dicat dalam dua warna abu-abu dan dijuluki Grey Ghost. Ditenagai oleh sepasang mesin General Electric YF-120. Sedangkan Lockheed kala itu bermitra dengan Boeing dan General Dynamics membangun YF-22 Lightning II yang kemudian diadaptasi menjadi F-22 Raptor. Dari segi fisik, YF-23 lebih besar dibandingkan dengan YF-22. Bentuk bodi lebih datar dengan sayap berbentuk berlian yang dimaksudkan untuk mengurangi hambatan pada kecepatan transonics. Kokpitnya didorong ke depan pada badan pesawat untuk meningkatkan visibilitas, dan hidung seperti paruh bebek membuatnya terlihat unik dan inovatif. Desain ini diklaim lebih sulit untuk terdeteksi radar musuh. Kedua pesawat prototipe cepat ini berteknologi siluman atau stealth. Profil rendah pesawat dan material kulit rahasia di badan pesawat dikatakan hampir 100% tidak terdeteksi oleh hampir semua sistem radar pada periode itu. Fungsi Super Cruise memungkinkan pesawat tempur untuk mencapai penerbangan supersonik berkelanjutan tanpa menggunakan afterburner. Black Widow dengan mesin Pratt & Whitney-nya mampu melakukan Super Cruise di Mach 1,43. Sedangkan Grey Ghost dengan mesin General Electric-nya menawarkan kemampuan Super Cruise sampai Mach 1,6, sedikit melampaui YF-22 yang memiliki kemampuan sampai Mach 1,58 saat itu. Dari situ terlihat YF-23 tampak lebih superior dibandingkan dengan YF-22. Tapi kenyataannya Kementerian Pertahanan Amerika membuat keputusan yang sungguh sangat mengejutkan. Setelah 4 tahun pengembangan dan proses evaluasi, YF-22 diumumkan sebagai pemenang pada tahun 1991 dan memasuki produksi sebagai Lockheed Martin F-22 Raptor. Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar pertimbangan dipilihnya YF-22 sebagai pemenang kontestasi itu. YF-23 mungkin lebih siluman dan lebih cepat, serta mampu mempertahankan Super Cruise dalam waktu lama. Kemampuan ini sangat diidamkan oleh Angkatan Laut Amerika, tapi sayangnya dia tidak selincah pesaingnya YF-22. Sedangkan kelincahan YF-22 ini dianggap paling relevan atau paling diperlukan untuk situasi saat itu.
YF-22 memiliki kontrol vektor dorong yang memungkinkan pilot untuk mengarahkan keluarnya daya dorong jet untuk secara dramatis meningkatkan kemampuan manuver, bahkan memungkinkan pesawat untuk terus terbang ke satu arah saat mengarahkan hidungnya ke arah yang berbeda. Sedangkan Northrop lebih memilih untuk tidak memasukkan kontrol vektor dorong di YF-23 mereka dan lebih berfokus pada kemampuan stealth dan platform keseluruhan yang lebih ringan. Tapi sebagai gantinya, mereka menggunakan permukaan besar dari detail unik YF-23 untuk mengimbangi kinerja atau kelebihan YF-22 meskipun tidak memiliki kontrol vektor dorong. Sebenarnya untuk masalah manuver, YF-23 hampir bisa menandingi Acrobat F-22, tapi Lockheed lebih cerdik. Tim ini berhasil memenangkan perang persepsi dengan menunjukkan kemampuan pesawat tempur mereka dengan cara yang lebih dinamis. Pilot uji Lockheed memamerkan kemampuan pesawat untuk memanfaatkan sudut serangan yang tinggi, menembakkan rudal dan melakukan manuver yang menempatkan kekuatan lebih dari 9G pada badan pesawat. YF-23 sebenarnya bisa melakukan hal yang sama, tapi sayangnya Northrop tidak melakukannya dalam demonstrasi. Banyak yang berpendapat bahwa keahlian menjual inilah yang membantu YF-22 lebih menonjol di benak para pejabat pertahanan. Hal berikutnya yang dianggap menjadi faktor penentu hasil permainan adalah masalah kepercayaan. Meskipun pesawat Northrop sangat baik, perusahaan itu sendiri dipandang kurang mampu dan bahkan kurang dapat dipercaya daripada Lockheed. Selama 4 tahun menjelang kompetisi, Northrop telah menghadapi pengawasan berulang dan bahkan tuduhan serius di seluruh lini produk mereka, yang mengarah ke serangkaian dengar pendapat Komite Kongres dan sejumlah audit di Pentagon. Bahkan jika Angkatan Udara menginginkan YF-23 daripada YF-22, mereka sadar bahwa reputasi Northrop akan membuat jet tempur itu akan sangat sulit untuk dijual. Selain itu, para pejabat di Kementerian Pertahanan juga merasa yakin YF-22 akan lebih ekonomis dalam hal biaya produksi dibandingkan dengan memproduksi YF-23, sehingga membuat YF-22 terpilih sebagai pemenang. Meskipun keyakinan tersebut akhirnya pupus setelah sebuah laporan tahun 1997 keluar yang menunjukkan bahwa tinjauan Departemen Pertahanan terhadap program tersebut telah memproyeksikan bahwa pada akhirnya biaya produksi melampaui anggaran sebanyak 17 miliar dolar atau hampir 26 miliar dolar hari ini. F-22 Raptors masing-masing menelan biaya lebih dari 200 juta dolar. Ini membuat pada akhirnya program tersebut dibatalkan dengan memproduksi hanya 186 unit dari 750 unit yang direncanakan. Saat ini, F-22 Raptor tetap menjadi pesawat tempur superioritas udara yang paling mampu di planet ini. Tapi hanya ada dalam jumlah yang sangat sedikit, karena sebagian besar lini produksinya dikanibal demi F-35 Joint Strike Fighter Lockheed Martin. F-22 mungkin merupakan predator yang sangat handal, tapi sayangnya juga merupakan spesies yang terancam punah. Sedangkan Northrop Grumman tampaknya masih penasaran dengan pencapaiannya. Northrop Grumman sampai saat ini masih memainkan peran penting dalam permainan stealth. Northrop dengan B-21 Raider yang akan datang berjanji untuk menjadi pembom yang paling canggih yang pernah dibawa ke langit. Nah, jadi sobat sekalian, di sini dapat disimpulkan faktor penentu hasil permainan bukanlah masalah yang mana yang lebih canggih, tapi siapa yang lebih jeli melihat peluang, siapa yang paling jago dalam seni menjual, dan yang terakhir, siapa yang paling dapat dipercaya. Inilah yang tampaknya belum dimiliki oleh Northrop, sehingga membuat YF-23-nya kini berakhir di museum.